Peluang Indonesia untuk bisa melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Pasalnya Indonesia sejatinya hanya butuh satu kemenangan lagi buat memastikan langkah aman. Dan satu kemenangan tersebut banyak yang beropini akan diraih oleh Filipina. Namun jika boleh jujur, peluang Indonesia untuk menyapu bersih dua laga terakhir versus Irak dan Filipina jelas sangat ada. Selain adanya tambahan pemain diaspora yang berkualitas, keuntungan bermain sebagai tuan rumah juga bisa menjadi faktor lain. Meskipun begitu, baik Irak dan Filipina sama-sama merasa punya rencana yang sama, yakni nggak akan membiarkan Indonesia melaju begitu saja. Di mana kedua negara tersebut diprediksi akan sebisa mungkin menciptakan skenario tersulit untuk Indonesia. Tapi di satu sisi Indonesia juga berhak kan menentukan skenarionya sendiri. Lantas seperti apa dan skenario mana yang kira-kira mungkin bakal terjadi di bulan Juni nanti? Sampai sejauh ini, gak bisa dipungkiri kalau prestasi timnas Indonesia di bawah Coach Shin sangat meningkat pesat. Keberadaan pemain diaspora nyatanya mampu memberikan impact luar biasa ke dalam level permainan tim. Bahkan bisa dibilang ini masih 70-80% dari yang seharusnya ditunjukkan. Sebab kita tahu jika Indonesia belum bisa tampil dengan kedalaman skuad yang full, karena PSSI sendiri berujar kalau sejauh ini ada 2 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Dan publik pun beropini kalau masih akan ada lagi gerbong pemain yang selama ini jadi pembicaraan juga akan datang. Yap, apa yang terjadi tentu saja membuktikan jika Indonesia beneran pengen melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Meskipun lolos putaran final 2026, masih dirasa belum realistis, tapi untuk paling tidak bersaing di round 3 dan mengamankan tiket Piala Asia 2027 itu dirasa jauh lebih realistis untuk saat ini. Namun, jika semua justru lebih dari yang diharapkan, ya amin aja sih, mudah-mudahan itu bisa terjadi, kan gitu. Nah, buat mencapai itu, Indonesia harus lolos dulu nih dari round 2, dan sejatinya peluang tersebut sangat terbuka, karena dengan 7 poin yang dimiliki sekarang, Indonesia hanya butuh setidaknya satu kemenangan lagi untuk mengamankan posisi 2 dan lolos, yang mana banyak pihak merasa itu bisa diraih ketika menjamu Filipina. Ya, perlu diketahui juga kalau berita soal program naturalisasi Indonesia ini beneran udah menyebar ke banyak negara, termasuk Irak apalagi Filipina. Ya, pelatih Irak, Jesus Casas, menilai kalau di bulan Juni nanti, Indonesia akan jadi tim yang lebih kuat dan susah terutama karena main di kandang. Nah, hal tersebut tidak terlepas dari pemain diaspora yang dimiliki. Masuknya pemain JISS, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Cho, serta ada kemungkinan juga masuknya pemain seperti Kelvin Verdong, Martin Pos, dan Jens Reven. Karena oleh Romeni udah dikonfirmasi masih alot, juga diprediksi membuat kekuatan Indonesia bertambah. Karena menurut Jesus Casas, pemain diaspora di Indonesia selain banyak yang muda, Indonesia juga punya pemain yang secara jam terbang mumpuni di kasta tertinggi. Seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, JISS, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Kemudian ditambah lagi ketika pemain seperti Kelvin Verdong, Martin Pos, Kevin Dix, Mes Hilgers. Hingga ya tadi, oleh Romeni udah join. Ya, Indonesia sebagaimana Jesus Casas mengatakan kalau ini tim bakal benar-benar beraroma Belanda. Mereka tampil memukau ketika 2 kali mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai level cukup tinggi. Saya juga dengar kabar bahwa timnas Indonesia masih mengincar para pemain keturunan di Eredivisie. Mereka semakin kuat dan kita akan hadapi mereka di laga tandang. Sementara itu, kiper timnas Filipina, Neil Etheridge, merasa yakin jika negaranya masih punya peluang untuk lolos ke ronde berikutnya. Meskipun berat, akan tetapi kiper Birmingham City tersebut optimis jika Filipina bisa sapu bersih 2 laga sisa, sembari berharap Indonesia dan Vietnam tidak meraih kemenangan di sisa pertandingan. Kami punya peluang dan masih punya 2 pertandingan tersisa. Kami tahu kami harus meraih 6 poin dari 2 pertandingan ini. Dalam sepak bola Anda harus bergerak sangat cepat dan kali ini kami harus melakukannya karena kami tidak punya waktu untuk memikirkan hasil pertandingan dan optimis bisa susul Indonesia, ujar Neil Etheridge kepada media Filipina ABS-CBN.
Ya bagaimanapun, Irak dan Filipina punya siasat masing-masing untuk bisa menjatuhkan Indonesia. Bagi Irak, apabila Indonesia lolos ke round 3 dengan status juara grup, maka itu bisa jadi dianggap menodai hasil-hasil bagus yang sudah mereka buat di grup ini. Untuk itu, sebisa mungkin Irak akan melakukan segalanya buat mengunci kemenangan di Jakarta Juni nanti. Sedangkan Filipina sepertinya akan bermain habis-habisan full otot buat meredam Indonesia yang kemungkinan bakal full tim. Namun sebelum itu, Neil Etheridge dan kawan-kawan harus bisa mencuri poin dulu di kandang Vietnam yang kita tahu sedang goyah. Lantas gimana skenario buat Indonesia sendiri? Yap, Indonesia sangat bisa untuk lolos bahkan sebagai juara grup. Memang sekarang jarak poinnya masih 5. Namun bila Indonesia bisa dan pasti bisa mengalahkan Irak dengan skor berapapun, maka poin Indonesia adalah 10, yang mana bila Irak secara mengejutkan kalah dari Vietnam di Basra. Kemudian Indonesia bisa mengunci kemenangan atas Filipina, maka poin maksimal yang bisa diraih adalah 13. Tentu saja ini bukan sekedar omong-omong ataupun sebuah arogansi. Bab dengan masuknya pemain baru yang berkualitas plus main di kandang, harusnya Indonesia bisa meraih kemenangan karena mindset itu emang harus selalu ditanamkan. Gak peduli lawannya siapa, pokoknya masuk lapangan tujuannya adalah menang. Masalah hasil yang gimana? Ya udah pikir nanti. Pokoknya mindsetnya menang dulu. Ya pada akhirnya kita hanya bisa mendukung dan mendoakan. Semoga semua proses lancar dan Indonesia bisa melaju ke round 3. Dan soal siasat Irak dan Filipina, ya udahlah, karena pada dasarnya tiap tim punya plannya sendiri-sendiri. Intinya Indonesia harus bisa membuktikan jika tim ini emang menjanjikan. Sama ya, biar nggak dikatain 11-12 lagi sih, atau dikatain apapun lah sama kaum-kaum yang anti STY itu. Oke, tetap semangat dan sukses selalu Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.